Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agar Wayu Irsyadi dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah daripada Ijazul Ilmi yang tadi diperintahkan untuk mencari referensi kemudian dibuat video. Nah, langsung saja kita membahas tentang Ijazul Ilmi. Ijaz, ya kan? Kata ijaz ini sama halnya dengan kata mukjizat, yang mana bersama-sama berasal dari kata ijazah. Profesor Dr. Quraisyah ini mengatakan bahwasanya arti dari kata mukjizat ataupun ijaz ini merupakan melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan ya kan, tak marbutoh, nah ini tadi kan merupakan kata mukjizun asalnya. Nah karena ini yang menjadi isim fa'il. Sedangkan tak marbutoh pada kata mukjizatun, ya kan, kata mukjizat menunjukkan makna mubalaghah atau superlatif. Nah, yang kedua yaitu menurut Kamus Besar Purwa Darminto adalah keajaiban yang ajaib atau luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Kemudian menurut Mandakhalil Al-Qatan menjelaskan bahwa pengertian kelemahan secara umum ialah ketidakmampuan. Nah, ketidakmampuan mengerjakan sesuatu sehingga nampaklah kemampuan dari mukjiz atau sesuatu yang melemahkan. Dapat kita simpulkan bahwasanya ijaz itu atau mukjizat ini hal-hal yang membahas tentang sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang di luar dari perkiraan manusia, ataupun bisa disebut dengan sesuatu yang tidak sulit untuk dijangkau oleh pikiran. Bukan karena tidak masuk akal, tetapi akal manusia itu tidak bisa menangkap atau jadi sulit, sukar untuk menggapai apa yang dimaksudkan dari mukjizat tersebut, kejadian yang luar biasa. Kemudian kita tahu yang kedua yaitu aspek isyarat ilmiah. Yang pertama, beberapa ayat memuat berita-berita, kejadian-kejadian dan fakta-fakta ilmiah yang mendahului zamannya. Nah, sebagian baru terjawab di era sekarang. Jadi dulu ketika Al-Quran itu diturunkan, ya kan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu secara kebenaran yang hak itu memang benar. Cuma kan karena zaman berkembang, kemudian teknologi semakin canggih, akhirnya semua itu perlahan demi perlahan eksperimen itu disesuaikan atau dikoordinasikan dengan Al-Quran, dengan ilmu modern, dengan ilmiah. Jadi secara ilmiah gitu ya. Kemudian ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan tidak ada yang bertentangan dengan fakta ilmiah pengetahuan modern. Kemudian yang selanjutnya bentuk ilmu pengetahuan yang terkandung multidisiplin, matematika, biologi, fisika dan sebagainya. Karena apa? Karena ini sesuatu yang secara runtut, sesuatu yang rapi, tertata, gitu kan, tersistematisasi. Nah, jadi ketika Al-Quran kemudian dikorelasikan dengan pengetahuan, penelitian para ilmiah, maka di sini dapat disebutkan bahwa ada kekorelasian antara keduanya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah aspek ilmiah, isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran. Nah, saya ambil contoh ya di sini tentang reproduksi manusia. Nah, di sini saya ambil dari surah Al-Qiyamah, ya, surah ke-75 dari ayat 36 sampai 39. Nah, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Nah, gitu kan? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia, artinya Allah itu akan menanggung semuanya kebutuhan manusia. Ya. Jadi waladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Itu dalam Al-Quran surah Ar-Rum ya. Jadi dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah
menciptakan manusia, maka Allah akan memberikan rezekinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan terus mematikan yang lagi kami. Kemudian bukankah dia dahulu dari setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rohi, gitu kan, ke dalam rahim, ya maksudnya seperti itu. Jadi awal dari manusia itu berupa dari sperma, ya kan, kemudian bertemu dengan ditumpahkan ke dalam air, kemudian bertemu, kemudian dibuahi. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Kan? Kemudian dilanjut ayat selanjutnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya kan, itu dari reproduksi. Nah, ya. Ketika sudah diteliti, oh ternyata ya terjadinya manusia itu, terciptanya manusia itu, ya kan, bisa terbentuknya janin, bisa terbentuknya embrion. Nah, itu dari sekumpulan air mani dari yang menuju rahim kemudian dibuahi. Nah, itu nanti lama-lama akan menjadi manusia. Nah, ini sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan pengkorelasian antara ilmiah, ya kan, secara tersistematisasi, kemudian sama dengan yang memang benar-benar ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi dari ayat Al-Quran yang tadi sudah tercantum di dalam surah Al-Qiyamah, kemudian para penelitian ilmiah itu dikembangkan dengan teknologi yang canggih, akhirnya dapat menemukan kekorelasian antara keduanya. Oh, ternyata di dalam Al-Quran sudah dinyatakan seperti ini. Ternyata memang dalam tim medis, dalam ilmiahnya, ketika untuk menjadi pembuahan sebuah janin itu adanya pertemuan antara sperma dan juga sel telur, kan gitu. Nah, lama-lama kemudian sudah dibuahi, makanya kan sudah menjadi segumpal darah, kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti dibiarkan di dunia. Jadi seperti itu. Jadi antara Al-Quran dan juga ilmiah penemuan-penemuan sekarang itu ditemukan, oh ternyata seperti ini terjadi hidup manusia. Ya, mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, bismillah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.